Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabarnya Anda semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita. Senang sekali hari ini saya Lili Teja dapat menemani Anda semua dalam acara Oase Rohani Katolik. Dan pada kesempatan hari ini di studio telah hadir Romo Kristoforus Luki Nikasius yang biasa kita sapa dengan Romo Luki. Halo Romo Luki, apa kabarnya Romo hari ini? Puji Tuhan, syukur kepada Allah selalu baik karena kasih Tuhan senantiasa istimewa kepada kita semua. Amin. Baiklah sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara Oase Rohani Katolik hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka bersama Romo Luki. Marilah kita siapkan hati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu Bapa, karena cintamu yang begitu besar di dalam hidup kami, yang mau menyapa kami, yang mau menebus kami, yang mau menyelamatkan kami. Semoga Tuhan cintamu yang besar membuat kami senantiasa mau mengarahkan diri kami kepadamu, memegang erat tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami, hingga akhirnya hidup kami boleh kau tuntun, kau bawa menuju padang rumput yang hijau ke air yang tenang. Tuhan, kami mohon Roh-Mu hadir bersama dengan kami. Biarlah melalui warta kabar sukacita yang hari ini kami dengar, membuat hati kami berkobar-kobar untuk menjalankan laku pertobatan kami di masa Prapaskah ini dengan sikap amal kasih, dengan berpantang dan berpuasa, dan dengan bermati raga. Kami semua kau tuntun untuk menggapai keselamatan-Mu. Semoga Tuhan di masa pertobatan ini kami boleh menyambut Engkau, kehadiran-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Cinta-Mu yang begitu besar boleh kami rasakan di dalam hidup ini, demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan liturgi hari ini. Bacaan pertama diambil dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menanggapi bacaan yang telah kita dengar dengan Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan.
Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah sekarang kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil hari ini. Bacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 16 ayat 19 sampai dengan 31. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Berbahagialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, dan menghasilkan buah dalam ketekunan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh
agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh orang yang bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, baru saja kita mendengarkan bacaan liturgi untuk hari ini. Romo Luki, kiranya Romo berkenan untuk berbagi inspirasi atau kabar sukacita Romo untuk permenungan kita hari ini. Ya, terima kasih Ibu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, saudara-saudariku, kita hari ini memasuki Minggu Prapaskah yang kedua. Bagaimana laku pertobatan kita yang sudah kita buat? Bagaimana niatan-niatan pertobatan kita yang sudah kita awali dan kita mulai sejak Rabu Abu yang sudah kita lewati? Mungkin saudara-saudariku, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, ada yang mau melakukan langkah laku pertobatan dengan berpantang daging. Baik, apakah terus dilanjutkan? Semoga demikian. Ada yang berpantang garam. Baik, apakah juga terus dilanjutkan? Dan mungkin anak-anak ada yang menjalani laku pertobatan pantang jajan. Aku mau menyisihkan uang jajan aku untuk melakukan yang diajarkan oleh Keuskupan Agung Jakarta. Aksi nyata Prapaskah. Perbuatan-perbuatan amal kasih yang nyata untuk membantu sesama. Sungguh sangat baik. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat Oase Rohani Katolik sekalian. Kadang-kadang langkah laku pertobatan kita, Ibu, kita buat-buat tetapi tidak menjalankannya dengan sepenuh hati. Kita hanya ingin tampil, mau menunjukkan langkah laku pertobatan supaya dilihat orang. Semoga pertobatan kita tidak demikian. Semoga pertobatan kita sungguh-sungguh berbuah pada pengalaman pertobatan yang sejati. Ada yang bertanya kepada saya, Romo, apa artinya puasa? Puasa itu kan berarti makan 1 kali kenyang. Wah, betul, luar biasa saya mengatakan katekese umat berarti berhasil. Tapi umat itu lantas dia menjawab lagi dan berkata kepada saya demikian. Kalau gitu Romo, saya mau makan kenyangnya dimakan siang. Sisanya makan pagi sedikit, makan malam sedikit. Tidak jadi puasanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Makna dari puasa pada intinya adalah sikap pertobatan kita untuk menahan diri. Untuk mengalahkan diri kita sendiri. Untuk mengalahkan nafsu-nafsu kedagingan kita. Dan hanya semata mengandalkan Allah di dalam hidup ini. Itulah yang dituangkan di dalam bacaan pertama. Menjadi sia-sia dikatakan di dalam kitab Yeremia. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri. Karena pada saat kita mengalami benturan, pengalaman-pengalaman yang di luar diri kita. Kebuntuan-kebuntuan di dalam hidup kita. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan berputus asa, berputus harapan. Namun, kalau kita bergantungnya sama Tuhan, sama Allah sendiri, tiada yang mustahil baginya. Dia adalah pintu yang memecah segala kebuntuan-kebuntuan dalam hidup ini. Dia adalah harapan di dalam hidup kita. Maka saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bacaan dari kitab Yeremia hari ini sungguh sangat indah. Mengajak kita untuk senantiasa bergantung
dan mengandalkan Tuhan. Itulah yang kita ulangi tadi di dalam Mazmur tanggapan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan. Saudari, saudaraku yang dikasihi Tuhan, satu kali ada pasien yang sakit terminal. Saya pun sampai terharu ketika mendatangi pasien ini. Kadang-kadang saya merasa bingung ketika berhadapan dengan pasien-pasien yang sudah sakit terminal, yang dibantu dengan alat bantu pernafasan. Saya tuh berkata-kata apa yang harus saya ucapkan, kadang-kadang saya bingung. Saya selalu belajar dari teladan dan sikap hidup Bapak Uskup Agung Jakarta. Suatu kali Bapak Uskup datang ke tanah Papua. Di tempat kami, beliau mengunjungi keluarga-keluarga, secara khusus mereka keluarga-keluarga yang anak atau anggota keluarganya sakit. Sekurang-kurangnya 6 keluarga yang Bapak Uskup kunjungi, mereka yang sakit keras. Lalu yang menarik dan yang saya teladani, saya belajar dari doa Bapak Uskup. Beliau selalu mengatakan, Tuhan, berikanlah segala yang terbaik bagi saudara-saudari kami yang sakit ini. Dan ajarilah kami untuk senantiasa berpengharapan kepadamu. Saya kira doa ini sungguh sangat mendalam, mengajarkan kita untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, percaya akan penyelenggaraan rencana Tuhan yang indah pada waktunya, yang indah pada akhirnya. Maka yang dimohonkan adalah segala yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan. Lantas satu kali dalam sebuah kunjungan, saya selalu berdoa pun mengikuti apa yang Bapak Uskup teladankan, apa yang Bapak Uskup doakan. Saya mengatakan kepada pasien yang sakit terminal itu, Tuhan, semoga Engkau mengaruniakan yang terbaik di dalam hidup pasien ini. Sementara di sebelah saya ada kumpulan jemaah yang sedang juga berdoa. Saya merasa, apakah saya kurang beriman? Karena ketika saya berdoa, selesai saya mendoakan, berikanlah yang terbaik dan ditutup dengan 3 kali salam Maria. Tidak lama terdengar bunyi, tit. Pasien itu meninggal. Sementara di sebelah saya mereka berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh semangat. Mereka berkata, Tuhan, tiada yang mustahil bagimu. Engkau sanggup mencelikan mereka yang buta. Engkau sanggup membangunkan mereka yang lumpuh. Yang bisu kau buat berkata-kata. Dan engkau pun membangkitkan mereka yang mati. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tapi gak lama juga terdengar bunyi tit yang sama. Artinya, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bukan banyaknya kata-kata kita yang kita ucapkan dalam doa. Namun Tuhan senantiasa melihat kedalaman hati kita. Dan saya kira kesejatian pertobatan kita bukan nampak dari yang lahiriah yang kita buat. Ya. Tapi Tuhan senantiasa memandang sikap batin kita, sikap hati kita. Semoga maka ketika kita bergantung kepada Tuhan, menanggalkan sifat-sifat kemanusiaan kita yang iri hati, yang tidak mendendam, yang tidak mau berkata-kata yang tidak baik kepada sesama kita. Itulah yang kita buat karena Tuhan memandang kedalaman kita, bukan yang nampak dari luar-luarnya saja. Ya, Romo, tadi Romo sempat mengatakan mengenai makna puasa juga ya Romo ya, di mana makna puasa itu bagaimana kita bisa menahan keinginan diri kita sendiri dengan mengandalkan Allah gitu. Nah, bagaimana Romo caranya kita bisa mengandalkan Allah dalam diri kita? Iya, mari kita belajar dari teladan hidup Bunda Maria sendiri. Bunda Maria dengan mengatakan, aku ini hamba Tuhan,
terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Sekurang-kurangnya dua hal yang bisa kita pelajari dari teladan hidup Bunda Maria. Bagaimana caranya kita untuk mengandalkan Tuhan. Pertama, dia mengatakan aku ini hamba Tuhan. Sebenarnya dia itu siapa? Beliau adalah ibu Tuhan tetapi memposisikan diri sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan. Maka yang pertama yang bisa kita teladani dari sosok dari figur Bunda Maria, orang yang mampu mengandalkan Tuhan adalah mereka yang mau rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau orang tidak rendah hati, tidak mungkin dia bisa mengandalkan Tuhan. Dia pasti bermegah diri, membusungkan dadanya untuk mengandalkan dirinya sendiri. Tapi tidak demikian dengan Bunda Maria. Walaupun ia ibu Tuhan yang melahirkan Tuhan, namun ia mengatakan, aku ini hamba Tuhan. Yang kedua, saudara-saudariku, sahabat Oase Rohani Katolik yang baik. Dia mengatakan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Artinya apa? Orang yang mau mengandalkan Tuhan senantiasa harus punya yang namanya sikap berpasrah diri. Berpasrah artinya apa? Mempercayakan segalanya kepada tangan Tuhan. Menyerahkan seluruhnya supaya seturut dengan kehendak Tuhan, itulah yang terjadi. Karena kehendak Tuhan adalah yang baik, yang indah pada akhirnya. Maka saudara-saudari, kalau tadi ibu bertanya kepada saya, bagaimana caranya untuk kita dapat mengandalkan Tuhan? Dua hal ini yang kita butuhkan. Yang pertama adalah punya sikap kerendahan hati. Rendah hati gampang kita ucapkan, namun begitu sukar kita buat. Belajarlah dari pepatah yang mengatakan padi itu semakin berisi, semakin ia akan menunduk. Ketika kita mau meloncat lebih tinggi, yang harus kita buat adalah kita harus menekuk lutut kita seturun-turunnya supaya kita bisa meloncat lebih tinggi. Maka jadilah pribadi yang rendah hati supaya dapat mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita diajak untuk punya sikap pasrah. Pasrah itu artinya berserah, menyerahkan seutuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tidak mengandalkan diriku, tetapi kita mau mengandalkan dirinya. Dan kita punya keyakinan dalam sebuah kepasrahan itu. Kalau Tuhan punya rencana yang indah pada waktunya. Itulah saya kira dua sikap hidup yang bisa kita buat untuk dapat mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Baik, terima kasih Romo. Romo tadi juga sempat bersharing ya Romo bahwa ketika Bapak Uskup datang ke tanah Papua di Bomomani ya Romo ya, di mana Romo pernah bertugas di sana. Romo bisa sharing juga bagaimana sikap dari umat di Bomomani dan sekitarnya ketika menyambut kedatangan Bapak Uskup, dan apa respon mereka pada saat Bapak Uskup mendoakan mereka dengan begitu menyentuh ya Romo, agar mereka itu bisa berpasrah diri dan tetap berpengharapan kepada Tuhan gitu. Iya, Ibu dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, luar biasa. Bapak Uskup kita di tengah usia yang sudah tidak muda, namun senantiasa mau datang ke tanah Papua. Orang-orang Papua selalu senang ketika Bapak Uskup datang. Bapak Uskup Agung Jakarta sampai diberi nama oleh masyarakat di Papua itu orang yang tidak pernah bosan untuk datang berkunjung. Luar biasa sekali. Senantiasa kehadiran Bapak Uskup itu dihayati dalam bahasa mereka sebagai Debayohe, yang membawa terang, yang menjadi terang. Saudari-saudaraku yang dikasih Tuhan, itulah kehadiran seorang gembala yang berbau domba. Gembala yang senantiasa mau bertolak ke tempat yang lebih dalam, duk in altum. Dia mau meninggalkan segala kemapanan yang ada di Jakarta untuk datang
ke pelosok, ke pedalaman, berjumpa dengan masyarakat pedalaman, masyarakat lokal yang penuh dengan kepolosan, yang penuh dengan kesederhanaan. Namun persis saya pun mengalami dan Bapak Uskup pun mengalami hal yang sama yang seperti saya alami. Bahwa kami senantiasa merasakan kehadiran Tuhan melalui masyarakat yang kami layani, melalui orang-orang di pedalaman yang kami layani. Saudari-saudaraku, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan. Sikap hidup saya kira dari masyarakat di pedalaman itu sungguh sangat luar biasa. Selain yang pertama, mereka itu hanya mengandalkan alam saja. Kenapa hanya mengandalkan alam saja? Pertama, untuk dapat minum saja, kami mengandalkan dari air hujan. Kalau hujan tidak turun, berarti kita tidak bisa punya tampungan air yang untuk diminum, air bersih. Karena tidak ada air untuk dapat kami minum, ya, selain air hujan. Namun, cinta Tuhan itu begitu besar. Tiada pernah kita dikasih musim kering yang begitu lama sehingga kita kehabisan air. Tidak. Senantiasa Tuhan menurunkan hujan. Manakala simpenan air kita sudah mulai menipis, senantiasa Tuhan memberikan hujan. Itulah yang saya sungguh sangat yakini, kalau Allah kita itu bukan Allah yang menutup mata. Kalau Allah kita senantiasa membuka mata terhadap segala peristiwa hidup yang kita alami. Saya sungguh sangat mengalami banyak campur tangan Tuhan bagi kami, bagi saya pribadi ketika saya bertugas di tanah Papua. Yang kedua, mereka itu selalu mengandalkan selain alam. Yang mereka andalkan adalah senantiasa mereka mengandalkan campur tangan Tuhan. Karena apa? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita akan dipanggil Tuhan. Namun mereka, orang-orang Papua itu saya sungguh sangat meyakini. Kalau di tengah kepolosan mereka, mereka sungguh sangat bergantung dari Tuhan. Pengalaman itu bisa saya nyatakan demikian. Ketika saya banyak memakamkan orang-orang Papua, suami yang kehilangan istrinya, ataupun sebaliknya istri yang kehilangan suami yang dicintai, orang tua yang kehilangan anak-anak, ataupun anak-anak yang kehilangan orang tuanya. Mereka itu tidak menderu-deru, tidak sedih sejadi-jadinya, tidak. Mereka itu pengalaman kematian bagi mereka adalah pengalaman sewajarnya setiap manusia pasti akan mengalami. Itu yang coba saya lihat dari setiap sosok mata mereka ketika mereka punya pengalaman duka cita. Kalau saya pernah bertanya kepada salah seorang yang meninggal oleh istrinya, saya tanya, "Bapak, kenapa Bapak tidak menangis? Ini Mama sudah meninggal." Bapak itu mengatakan, "Pater, Tuhan memberikan yang terbaik buat Mama. Dan saya yakin Tuhan juga memberikan yang terbaik untuk keluarga kami." Luar biasa. Sikap iman yang mencelikan mata saya. Dan baru-baru ini saya mengalami ada seorang aktivis di paroki saya yang belum lama ini dipanggil oleh Tuhan. Ketika saya baru datang ke rumah duka itu, sang bapak berkata kepada saya, "Romo, kami sekeluarga tidak berduka cita, Romo. Kami keluarga mengucap syukur kepada Tuhan." Padahal, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bayangkan saja, kalau kita punya pengalaman seperti ini, apa yang kita rasakan? Saya ingin mengatakan begini. Kematian istri yang dicintainya, pas di hari sang bapak berulang tahun. Luar biasa sekali. Istrinya dikatakan oleh sang bapak gini, "Ibu telah memberikan kado yang paling indah buat saya, Romo. Dengan dia berpulang menghadap Tuhan, ini adalah kado
yang istri saya berikan, supaya kami itu kan kapal katanya. Kami ini kan pasangan. Kalau ibu berlarut-larut dalam sakitnya, saya pun sakit. Mungkin ibu mau melepaskan segala sakit pasangannya untuk ibu berbahagia bersama Tuhan, dan saya pun mengalami hal yang sama. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah dua sikap yang patut kita teladani. Kita mau mengandalkan Tuhan, mempercayakan sepenuhnya hidup kita di dalam penyelenggaraan Tuhan. Untuk Tuhan atur, untuk Tuhan tuntun, supaya kita boleh menjadi domba-domba yang setia, yang mau mengikuti kemana Tuhan menunjukkan kehendaknya di dalam hidup kita. Ya. Terima kasih Romo, sharing yang sangat luar biasa ya Romo ya. Hendaknya kita menjadi orang yang bertahan dan kokoh dengan selalu mengandalkan Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Luki, dan kita akan jumpa kembali di sesi yang kedua dalam acara yang sama, Oase Rohani Katolik. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita jumpa kembali dalam acara Oase Rohani Katolik di sesi yang kedua. Anda masih ditemani oleh Romo Christoforus Luki Nikasius yang biasa kita sapa dengan Romo Luki, dan saya Lili Teja. Bagi saudara-saudari yang terkasih, jika Anda mempunyai pertanyaan atau ingin sharing iman, Anda dapat mengirimkannya ke nomor 0822 1036 1555 atau dapat juga mengirimkannya melalui email ke alamat email kami di orkkaj@yahoo.com. Romo Luki, di sesi yang kedua ini sebelumnya Romo berkenan untuk mengulang sedikit ya Romo, apa yang telah disampaikan dari sesi yang pertama tadi. Iya, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada sesi yang pertama tadi kita telah membahas firman Tuhan yang sungguh sangat indah dari kitab Nabi Yeremia yang mengatakan, kalau kita bergantung pada kekuatan diri kita sendiri, kita mengandalkan manusia dalam pengalaman hidup kita, adalah pengalaman yang sia-sia. Karena suatu kali kita pasti akan berhadapan dengan pengalaman di luar diri kita. Kita sebagai makhluk yang terbatas, kadang-kadang kita mengalami kebuntuan-kebuntuan dalam hidup ini. Maka Nabi Yeremia mengajak kita untuk senantiasa mau mengandalkan Tuhan. Dan saudara-saudari yang menarik, hari ini kita juga diajak di Minggu Prapaskah yang kedua mengandalkan Tuhan dengan apa? Dengan membangun sikap tobat yang sejati, bukan tobat yang pura-pura. Dengan demikian kita bisa semakin merasakan penyertaan Tuhan, cinta Tuhan di dalam hidup kita. Baik, terima kasih Romo Luki. Sekarang Romo, inspirasi apa yang dapat disampaikan dari bacaan Injil hari ini Romo? Iya, sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, inspirasi dalam bacaan Injil senantiasa mengajak kita untuk bermenung. Di dalam hidup ini senantiasa ada yang namanya paradoks, ya. Perlawanan. Ada hidup, ada kematian. Ada lahir, ada juga saat ajal menjemput kita. Ada kalanya kita bersukacita, tetapi kita juga acap kali mengalami pengalaman duka cita. Ada kaya, ada miskin. Ada yang sakit, ada yang sehat. Itulah pengalaman hidup yang senantiasa ada. Seperti sekeping mata uang logam. Ada yang satu sisi yang demikian, satu sisi lagi yang sebaliknya. Dan pengalaman itu mengajak kita melalui permenungan firman Tuhan hari ini. Mengajak kita untuk senantiasa memilih untuk menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia
untuk menjadi orang-orang yang bertahan, yang punya daya juang dalam iman ini, untuk mengandalkan Tuhan, untuk mengandalkan penyertaan Tuhan, untuk mau dituntun di jalan Tuhan, supaya pada akhirnya kita boleh mendapat pengalaman keselamatan. Saudari, saudaraku, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, perlawanan itu nampak jelas dalam bacaan Injil yang tadi kita dengar bersama. Tadi dikatakan ada orang kaya, pakai jubah ungu, kainnya halus. Perlawanannya ada Lazarus yang miskin, yang bajunya compang-camping, bahkan dikatakan badannya penuh dengan luka. Ada paradoks yang mengatakan di dalam firman Tuhan hari ini lagi, perlawanan yang sungguh sangat kentara sekali. Si kaya ini makan dengan berlimpah, dengan banyaknya, dengan penuh kemewahan. Sementara ada Lazarus di bawah meja yang mengais-ngais rejeki, yang berharap untuk diberi makan. Namun sikap sang kaya ini tidak peduli, tidak berbela rasa, acuh masa bodoh kepada penderitaan sesamanya. Bahkan dikatakan anjing-anjing sampai datang mendekati si miskin, si Lazarus ini, dan menjilati boroknya. Namun satu hal yang menarik, saudara-saudari dan sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, pada akhirnya semua orang akan dipanggil Tuhan. Ya. Ada batas dalam hidup ini yang disebut dengan pengalaman kematian. Dan ketika kita mati, dua yang tadi dialami, kembali perlawanan. Ya. Paradoks lagi. Si kaya ditempatkan dalam tempat yang panas, yang tidak enak. Sementara Lazarus ditempatkan di tempat yang sungguh nyaman, di dalam pangkuan Bapak Abraham. Dan perlawanan lagi. Si kaya meminta supaya Lazarus yang dulunya sekarang udah hidup enak, si kaya ini yang sekarang mengalami ketidaknyamanan dalam hidupnya, untuk mencucukkan air supaya dia disegarkan oleh jari yang Lazarus cucukkan itu dengan air. Lantas apa yang dikatakan Bapak Abraham? Di antara kita ada jurang yang tidak bisa diseberangi. Saudari-saudaraku, jurang itu hanya bisa kita seberangi kalau kita setia memikul salib kita. Salib itu yang akan kita gunakan untuk menyeberang, untuk menjadi jembatan supaya kita sampai pada tempat yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Pada pangkuan Bapak Abraham, pada tempat yang sungguh damai sejahtera, tempat di mana Tuhan meraja dan memberikan sukacita yang kekal bagi kita. Ya, kembali ya Romo, saya tertarik dengan tanah Papua. Bagaimana caranya orang Papua di Bomomani itu bisa peduli dan berbela rasa, karena mereka juga mungkin taraf hidupnya hampir sama semuanya gitu ya Romo, berbeda dengan kita yang di kota. Jarak antara si kaya dan si miskin itu sangat terlihat gitu. Bagaimana Romo? Iya, sahabat oase rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, sungguh sangat luar biasa. Sebuah kearifan lokal di tanah Papua, ketika ada orang yang ingin berangkat ke kota untuk pergi sekolah. Bahkan di tanah Papua ada umat kami yang sekarang sudah menjadi pilot. Dan biaya untuk menjadi pilot itu pasti tidak sedikit. Orang Papua di pedalaman yang hanya menjual ubi satu tumpuk 5.000 harus berapa puluh tahun bekerja untuk dapat menghasilkan uang dan menyekolahkan anaknya untuk sampai menjadi pilot. Namun mereka punya kearifan lokal yang mirip dengan bahasa gotong royong, yang mirip dengan tenggang rasa yang saling mau membantu. Di sana mereka tidak sungkan-sungkan ketika ada anak-anak yang mau pergi ke kota untuk pergi sekolah.
Di depan gereja sepulang dari misa akan digelar entah koran, entah tiker yang diganjal dengan hanya batu-batu. Lalu mereka di situ akan memberikan sumbangan. Dan sumbangan itu mereka berikan kadang-kadang seluruh yang mereka punya mereka berikan. Luar biasa sekali. Mereka tidak berhitung ketika mereka mau menolong. Nanti selanjutnya untukku apa yang nanti akan terjadi, apakah nanti sebulan ke depan keluargaku bisa makan. Tidak, mereka tidak berpikir itu. Menolong, ya menolong, memberi dan memberi. Bahkan memberi sehabis-habisnya, seluruhnya. Luar biasa pengalaman itu yang saya lihat. Mereka sampai mau memberikan seluruh yang ada di dalam isi tasnya, diberikan untuk disumbangkan, untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Ini pengalaman yang buat saya sungguh sangat terkesan. Beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video, cuplikan video yang mengajarkan kepada saya tentang yang kaya itu sebenarnya siapa sih yang kaya itu. Cuplikan itu berkisah demikian, saudara-saudariku. Ada seorang kaya datang ke tempat penjual pakaian. Lalu orang kaya itu ditawari beberapa jenis pakaian. Dari yang paling mahal, lalu si kaya bilang, aduh jangan ini kepada sang penjual. Ini terlalu mahal. Diberi harga yang sedang. Jangan yang ini juga masih terlalu mahal. Sampai diberi harga yang paling murah. Lalu sang penjual bertanya kepada si kaya ini, emang untuk apa? Kamu kan biasanya pakai barang yang branded, yang mahal. Kok kamu sekarang hari ini beli barang yang murah? Lalu dia bilang, si kaya ini bilang, hari ini supir saya ulang tahun. Maka saya ingin kasih hadiah. Tapi cukuplah untuk supir saya yang murah saja. 2 bulan kemudian, sang supir datang ke toko yang sama. Dia ingin memberikan majikannya sebuah hadiah. Lalu si penjual itu menawarkan dari harga yang paling murah. Supir itu bilang, aduh jangan yang ini terlalu jelek, kasihan majikan saya. Ada nggak yang lebih mahal lagi? Dikasih harga yang sedang, yang menengah. Lantas supir itu bilang, ada nggak yang terbaik yang bisa saya berikan untuk majikan saya? Sampai harga yang paling mahal, itulah yang dipilih oleh sang supir untuk dijadikan kado buat majikannya. Lantas penjual itu bertanya, kamu kenapa beli yang mahal? Karena saya ingin memberikan yang terbaik untuk majikan saya, kata sang supir. Saya bertanya-tanya ketika menonton film itu, siapa sebenarnya yang kaya? Yang kaya bukan ditunjukkan dari banyaknya materi yang dikumpulkan. Kekayaan itu terletak pada kemurahan hati kita. Kebesaran hati kita untuk mau memberikan yang terbaik kepada sesama kita. Terlebih kepada mereka yang membutuhkan. Ya, bagaimana kita bisa menjadi murah hati di hadapan Tuhan juga ya Romo ya, dan dapat memberikan sesuatu yang terbaik untuk orang lain. Ya, saya mau meneladan sikap hidup seorang Samaria yang murah hati. Ketika dalam perjalanan, orang yang mau bermurah hati adalah orang yang pertama mau turun dari keledainya. Ketika dia menunggangi keledai, ketika dilihat ada orang yang kesusahan, sang Samaria yang murah hati, dia mau turun. Orang yang berani turun, artinya orang yang mau berbagi kebaikan. Maka saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk pertama kali kita mau berbagi kebaikan, yang pertama kali yang harus kita buat, kita mau turun, mau membuka hati kita. Kalau kita masih di zona nyaman kita, tidak mau duk in altum seperti yang diteladankan oleh Bapak Uskup. Dia mau meninggalkan zona nyamannya di Jakarta untuk berkunjung ke tanah Papua. Dan itu juga yang diteladankan oleh Bapak Paus kita. Dia mau meninggalkan Vatikan untuk
menandatangani dokumen perdamaian dan persaudaraan dengan Imam Besar Al-Azhar. Sesuatu yang luar biasa sekali. Yang mengajak kita juga untuk mau turun dan berbela rasa. Yang kedua, yang diberikan oleh seorang Samaria yang murah hati adalah gantian. Dia yang menaiki, yang menaikkan mereka yang menderita, yang terpinggirkan, yang ditolong itu kepada keledainya. Artinya apa? Mari dengan berbela rasa itu kita ingin meninggikan mereka yang tersingkir, mereka yang dipandang sebelah mata, ingin kita angkat supaya harkat dan martabatnya kita semua setara dan secitra dengan Allah. Itulah yang ingin kita angkat. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemurahan hati itu merupakan anugerah dari Tuhan, saya kira. Kemurahan hati bukan sikap manusiawi belaka. Karena kalau kemurahan hati hanya sikap manusia, orang pasti ketika melakukan yang namanya kebaikan, kemurahan hati itu, dia akan berbesar diri dan menyombongkan diri sendiri. Tapi kalau kemurahan hati itu sebuah anugerah, sebagaimana yang Allah firmankan, Dia yang telah memberikan dengan cuma-cuma, kita juga diajak untuk mau berbagi dengan cuma-cuma. Itulah yang diteladankan juga oleh seorang Samaria yang murah hati. Dia tidak pernah menuntut untuk kebaikannya dibalas jasa. Dia memberikan kebaikan, kemurahan hatinya itu dengan sebuah ketulusan. Tanpa ada maksud hidden agenda yang terselubung. Mari kita pun meneladan sikap itu. Mau bermurah hati, dan murah hati yang merupakan anugerah itu senantiasa mengandalkan sebuah ketulusan. Ya. Romo, mungkin sekarang ada saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit atau mungkin juga sedang mempunyai suatu beban ya Romo ya. Romo bisa memberikan suatu kekuatan kepada mereka, Romo. Ya, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang saat ini berbeban berat, yang sedang sakit, saudara-saudariku, tetaplah berpengharapan. Karena Tuhan adalah pengharapan bagi kita semua. Tiada yang mustahil baginya. Mari kita punya iman untuk memohon yang terbaik dari Tuhan. Karena segala yang terbaik, segala yang indah, yang Ia rencanakan adalah yang indah dan yang terbaik itu. Dan dengan iman itu, semoga menjadi kekuatan bagi kita. Ketika kita mengalami beban berat dalam hidup ini. Ketika kita saat ini sedang dirundung sakit, mengalami sakit. Biarlah penderitaan, pengalaman sakit itu, pengalaman salib itu, menjadi pengalaman yang penuh rahmat, Pengalaman itu menjadi pengalaman yang penuh rahmat saat kita sungguh-sungguh mengalami kehadiran Tuhan. Maka kalau kita hanya mengandalkan diri kita, kita akan capek dan lelah dengan beban yang saat ini kita pikul, dengan sakit yang saat ini kita tanggung. Mari kita serahkan seutuhnya kepada Tuhan, supaya beban kita diringankan. Dan supaya setiap sakit yang saat ini kita tanggung boleh disatukan dengan salib Tuhan sendiri sebagai tanda kemenangan. Salib yang bagi orang Yahudi merupakan lambang kekalahan, lambang kehinaan. Salib yang bagi orang Yunani merupakan lambang kebodohan. Tapi bagi kita, orang-orang yang diselamatkan, salib merupakan hikmat dari Allah. Salib merupakan tanda kemenangan kita. Maka sungguh sangat luar biasa kalau biasanya dalam Jumat Agung dinyanyikan, kita harus bangga pada salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita harus bangga karena salib itulah yang membawa kita pada pengalaman kebangkitan. Ya. Romo, kembali ke bacaan Injil kita hari ini ya Romo. Di ayat yang ke-27 ini dikatakan,
kata orang itu, maksudnya ini si orang kaya ya Romo ya. Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu. Jadi ini si orang kaya ini ingin memberitahukan kepada saudara-saudaranya begitu ya Romo, supaya jangan mengalami hal yang sama ketika dia sudah mengalami kematian gitu. Nah, jadi di sini kita intinya jangan terlambat melakukan sesuatu hal yang baik pada saat semasa kita hidup begitu ya Romo. Betul sekali Ibu. Saya terinspirasi dengan satu buah nyanyian Ibu. Semoga dari nyanyian ini mengajak kita untuk tidak menunda-nunda melakukan sebuah pertobatan. Jangan pertobatan kita punya mental entar sok, entar besok, sebentar lagi atau besok kita akan mengerjakan. Bertobat, mari kita lakukan pertobatan kita segera. Mari kita bertobat. Bertobat itu artinya kembali kepada Tuhan. Bertobat itu artinya kita mau berbalik dari jalan hidup yang lama, yang penuh dengan kedosaan, yang dulu meninggalkan Tuhan, pada jalan hidup yang baru, yaitu jalan Tuhan sendiri. Itulah pertobatan. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sahabat oase rohani Katolik yang baik, senantiasa kita diingatkan kalau Tuhan itu maha baik. Tuhan itu senantiasa membuka hatinya bagi kita kalau kita memohon pengampunan, pertobatan, perdamaian dengan dirinya. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Secara khusus di masa Prapaskah kedua ini, kita diajak untuk senantiasa membangun sikap tobat yang sejati dengan melakukan perbuatan amal kasih, berdoa. Juga jangan lupa kita diajak untuk mau berbela rasa kepada saudari-saudara kita yang tersingkir, lemah, miskin, dan difabel. Kita diajak untuk mau membuka tangan untuk bermurah hati kepada mereka. Semoga langkah pertobatan kita bukan hanya kita buat yang luar-luaran, yang lahiriah saja. Tapi semoga langkah pertobatan kita disertai dengan niat tulus kita untuk berbalik ke jalan Tuhan. Dan niat tulus kita itulah yang pada akhirnya menghantar kita ke jalan keselamatan. Supaya kita tidak digambarkan seperti orang kaya yang tadi akhirnya ia menyesal. Tapi syukur kepada Allah, akhirnya si kaya ini pun menyesali, menyadari kekeliruannya. Memohon supaya Lazarus pun memperingatkan saudara-saudari kita yang saudara-saudarinya yang saat ini masih hidup, supaya kembali ke jalan Tuhan. Tapi yang disampaikan oleh Bapak Abraham tadi apa? Telah banyak pewartaan yang disampaikan, dari pewartaan nabi-nabi sampai pewartaan Yesus sendiri. Kalau dikatakan mereka saja masih tidak percaya dengan pewartaan orang yang sudah hidup dari antara orang mati, yaitu Yesus sendiri, bagaimana mungkin mereka mau percaya lagi dengan apapun yang dialami, dengan siapapun yang akan datang lagi? Mari melalui pewartaan ini kita diajak untuk meyakini kalau Tuhan kita yang telah memberikan pewartaan kepada kita untuk senantiasa membangun sikap hidup tobat yang sejati. Ya, Romo tadi lagu yang Romo nyanyikan itu syairnya amat sangat menginspirasi, sangat bagus sekali ya Romo, di mana kita sebagai manusia itu harus takut akan berbuat dosa dan juga dengan rendah hati mohon ampun kepada Tuhan gitu Romo. Betul sekali Ibu. Ya. Baik Romo, Romo sebelum kita menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini, kiranya Romo bisa memberikan kesimpulan dari permenungan hari ini Romo. Iya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang baik, hidup ini senantiasa punya dua sisi. Senantiasa ada sisi yang baik, ada juga sisi yang sebaliknya. Ada pengalaman hidup, ada juga pengalaman
kematian. Ada kita pengalaman sukacita dan kerap kali pun kita mengalami pengalaman duka cita. Namun dari setiap pengalaman-pengalaman itu kita diajak untuk senantiasa bertahan, untuk berjuang, untuk setia di jalan Tuhan. Jangan sampai kita berpaling ke jalan yang lain. Dan kalau kita berpaling ke jalan yang lain, jangan lupa kita diingatkan untuk kembali, untuk membangun sikap hidup kembali, bertobat menghadap Tuhan, untuk kembali di jalan Tuhan. Dan pertobatan itu senantiasa boleh kita jalani di masa Prapaskah ini dengan berdoa, melakukan perbuatan amal kasih, berbela rasa, juga dengan berpantang dan berpuasa. Semoga dengan sikap pertobatan yang kita buat, yang kita lakukan, pertobatan kita bukan hanya seperti tobat poco-poco yang maju 2 langkah, balik lagi, dosa lagi, tobat sebentar, kumat lagi. Tapi kita ingin melakukan pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati itu adalah pertobatan yang transformatif, yang mengubah. Artinya apa? Kalau ada lagu yang mengatakan persahabatan bagai kepompong, demikian juga dengan pertobatan. Pertobatan bagai kepompong, mengubah ulat menjadi kupu-kupu. Semoga dengan pertobatan kita, segala yang tidak baik, yang macam ulat itu bertransformasi menjadi kupu-kupu yang indah dan cantik. Baik, dengan mengandalkan Tuhan dan rahmat-Nya, mari kita rintis jalan ke surga mulai sekarang dengan jalan menjadi orang benar. Romo Luki, kita akan segera menutup acara Oase Rohani Katolik hari ini ya Romo. Kiranya Romo berkenan untuk menutupnya dalam doa penutup dan mohon berkat melalui Romo Luki. Mari kita siapkan hati kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pewartaan kabar sukacita-Mu yang sungguh sangat indah, yang mengajarkan kepada kami untuk mengandalkan Engkau semata dalam hidup ini. Sebab dengan hanya bergantung kepadamu, sebab hanya dekat kepadamu saja, kami boleh mengalami pengalaman keselamatan yang daripadamu. Dan Engkau juga mengajak kami Tuhan untuk mengisi masa Prapaskah ini, masa pertobatan ini, dengan melakukan aksi-aksi nyata, untuk melakukan tindakan-tindakan amal kasih, bela rasa terlebih kepada saudara-saudari kami yang menderita, yang tersingkir, yang tertindas, juga mereka yang difabel. Semoga kami semua senantiasa mau membuka tangan, sebagaimana Engkau yang senantiasa membuka tangan-Mu, membuka hati-Mu bagi kami, untuk berbagi kasih kepada saudara-saudari kami. Hingga akhirnya pewartaan kabar sukacita-Mu bukan hanya tinggal kata, tetapi pewartaan kabar sukacita-Mu boleh menyentuh, boleh dirasakan secara sungguh kepada saudara-saudari kami. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, sahabat Oase Rohani Katolik yang setia dan baik, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Luki untuk permenungan yang telah disampaikan pada hari ini. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh Romo Luki dapat memberikan semangat, inspirasi, dan sukacita bagi kita semua. Akhir kata, Romo Kristoforus Luki Nikasius dan saya Lili Teja mohon pamit undur diri. Mari kita amalkan Pancasila. Kita berhikmat, bangsa bermartabat. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam,
Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati.